Bab 35. Setelah urusan dengan kolega bisnisnya selesai, Caesar kembali ke hotel, dan sebelum kembali ke kamar, ia berbicara pada Yuri di lobi hotel. Pesankan tiket pesawat untuk keberangkatan besok pagi. Titahnya pada Yuri. Loh, kita langsung pulang, Pak. Ya, padahal saya pinginnya jalan-jalan dulu, soalnya ini pertama kali saya ke Surabaya. Biasanya, kan Bandung, Bogor itu mulu, bosan. Jawab Yuri, gadis itu benar-benar mempunyai keberanian tingkat tinggi. Kalau kamu masih mau di sini, saya pulang duluan besok. Kalau perlu malam ini, coba cek apa ada keberangkatan untuk malam ini, walaupun itu penerbangan terakhir, nggak masalah. Yuri mengerutkan dahinya, kenapa juga si bos mau buru-buru pulang? Memangnya nggak capek apa? Dengan wajah yang cemberut, Yuri mengeluarkan tablet dari dalam tasnya. Dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh bosnya itu. Ada nih Pak, pesawat jam 9 malam. Bapak yakin mau pulang malam ini? Cuaca lagi nggak mendukung loh. Memang cuaca kota Surabaya kala itu sedang mendung berawan tebal, dan bisa dipastikan hujan akan segera turun. Nggak masalah bagi saya, nggak ada alasan juga bagi saya untuk berlama-lama di sini, pesankan aja untuk saya dan Randi. Sepertinya cara Yuri untuk menahan Caesar benar-benar tidak berhasil. Oh ya, kalau kamu mau kembali besok atau lusa nggak masalah Yuri, silahkan. Saya kasih kamu kelonggaran waktu. Lagian kan kita nggak ada pekerjaan yang mendesak dalam beberapa hari ini, dan sepertinya saya akan libur selama 2 hari ke depan. Lanjut Caesar lagi. Ya ngapain saya jalan-jalan sendirian Pak, saya kan maunya sama Bapak. Sama saya, tanya Caesar dengan nada datar dan ekspresi yang dingin. Maksud saya kita bertiga sama Randi juga kita kan satu tim. Yuri meralat ucapannya. Ya udah terserah kamu aja, yang jelas saya dan Randi pulang malam ini, saya ke kamar dulu. Caesar segera meninggalkan Yuri yang masih berdiri terdiam dengan raut wajah kecewa. Mau tidak mau Yuri juga harus ikut pulang malam ini, tujuannya kan ingin selalu berada di dekat bos tercinta. 3 jam kemudian, mereka sudah berada di dalam pesawat. Meski cuaca sedang tidak bersahabat, Caesar tetap tidak mengurungkan niatnya untuk kembali pulang. Kali ini ia akan memberi kejutan pada Nadia, ia tidak memberitahu kalau ia akan kembali malam ini. Setiap kali Nadia bertanya ia hanya menjawab, belum tahu kapan bisa kembali. Malam ini, Nadia kembali ditemani dengan perasaan resah. Sejak jam 9 tadi ponsel Caesar tidak bisa dihubungi. Jelas saja karena lelaki itu sedang berada di dalam pesawat. Pikiran buruknya kembali muncul, ia khawatir kalau suaminya sedang macam-macam atau mungkin bermain gila dengan sekretaris yang menurutnya tak tahu diri itu. Nadia mondar-mandiri di kamarnya, ia sudah siap dengan setelan tidurnya seperti biasa. Meski Caesar tidak ada di sampingnya, ia tetap mengenakan pakaian tidur seksi dan dibalut dengan kimono. Kalau saja keresahan yang Nadia rasakan ini ia beritahukan kepada Mama Ningsih, sudah bisa dipastikan bagaimana hebohnya wanita tua itu. Yang begitu menyayangi kedua menantunya. Sayang, kamu di mana sih? Kok tega banget sama aku? Tuturnya sambil terus menatap wallpaper ponselnya. Di sana terpampang foto mereka yang sedang berciuman sangat mesra. Sementara Clara yang kala itu sedang melakukan panggilan dengan suami tercinta, juga memiliki perasaan yang campur aduk. Rasanya semakin ia sering mendengar suara lelaki itu, semakin ia tak sabar untuk bertemu. Sayang, kamu ngapain aja hari ini? Senang nggak? Anak papa sehat kan? Kangen nggak sama papa? Mamanya jangan sedih-sedih ya, papa juga kangen kok sama kalian. Sabar ya sayang. 2 hari lagi abang kesana kok, sepertinya dalam 2 minggu ini abang udah mulai bertugas di sana, berarti kita harus segera siap-siap untuk pindah. Iya sayang, kita bakalan sama-sama lagi. Nggak enak banget biasanya meluk kamu, kali ini meluk guling berasa lajang lagi. Begitulah obrolan mereka di dalam telepon sekitar 1 jam dan Brian memilih mengakhiri panggilan karena ia menyuruh Clara untuk segera istirahat dan tidur.
Sementara Brian harus menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus selesai besok pagi. Akhirnya Nadia memejamkan matanya, dan ia benar-benar tertidur, dengan air mata yang mengering di pipinya. Hingga tengah malam sekitar pukul 2 dini hari, Nadia terbangun kala merasakan, ada sesuatu yang lembut dan basah menyentuh pipinya berulang kali. Matanya masih terpejam karena kantuk yang ia rasakan. Perlahan Nadia membuka matanya dan mendapati Caesar tengah duduk di tepi ranjang sambil menatap wajahnya. Ia tidak yakin ini nyata. Sayang, kok udah tidur sih? Aku kan kangen, tapi suara khas lelaki itu benar-benar membangunkannya. Kamu, ini beneran suami aku? Tanya Nadia sambil menepuk-nepuk pipi Caesar dengan kedua tangannya. Ia tak percaya, lelaki itu mengapa bisa ada di sini, kembali tanpa kabar. Jadi siapa sayang? Hantu. Kini Nadia sudah duduk di hadapan lelaki itu. Kamu kok nggak ngabarin aku sih kalau mau pulang? Udah makan belum? Belum? Aku nggak lapar. Cuma kangen, ucapnya sambil tersenyum, dan jemarinya menyibakkan rambut Nadia yang berantakan menutupi sebagian wajahnya. Aku kan khawatir. Ponsel kamu nggak aktif, aku udah suzon sama kamu tahu nggak? Nadia memukul pelan dada suaminya. Kamu pasti mikir aku lagi enak-enak sama perempuan lain, gitu kan? Lelaki itu sudah paham kalau istrinya sedang cemburu dan malah diperjelas. Masih di hadapan Nadia, Caesar mulai membuka satu persatu kancing kemejanya, dan kini ia sudah bertelanjang dada. Kamu mau mandi? Tunggu aku siapin air hangatnya dulu. Nadia bangkit dari duduknya, hendak menuju kamar mandi untuk mengisi air hangat di bathtub. Karena sudah menjadi kebiasaan suaminya jika pulang kerja ingin berendam dan berlama-lama di bathtub untuk menghilangkan lelahnya. Namun seketika Caesar menahan tangannya, dan menjatuhkan Nadia hingga berbaring lagi di ranjang. Tangannya mulai membuka kimono yang dikenakan istrinya, kecupan hangat pun mendarat di leher jenjang Nadia. Kamu mau ngapain? Tanya Nadia dengan nafas yang sedikit terengah. Ya melepas kangenlah sama kamu, kok ditanya lagi? Setelah menjawab, Caesar terus melanjutkan aksinya, menghujani wajah Nadia dengan banyak kecupan, hampir saja Nadia terbuai. Stop sayang jangan, kata mama kamu nggak boleh nyentuh aku dulu. Mendengar kata nggak boleh Caesar langsung berhenti dengan berbagai pertanyaan di kepalanya, mengapa ia tak boleh menyentuh istrinya seperti biasa untuk melepas rindu. Alasannya apa? Kenapa mama bilang gitu? Caesar benar-benar berhenti. Karena khawatir akan terjadi sesuatu sama anak kita, sayang, ucap Nadia sembari tersenyum dan tangannya memegang kedua pipi suaminya. Apa kamu bilang? Anak kita. Caesar juga menggenggam kedua tangan Nadia. Nadia bangkit dan meraih sesuatu di dalam laci nakas tepat di samping tempat tidurnya. Ini, sayang. Nadia memberikan hasil tes kehamilannya yang menunjukkan 2 garis. Ini, beneran sayang. Mata Caesar berbinar-binar antara percaya dan tidak. Iya, ada anak kamu di sini. Nadia menuntun tangan kanan Caesar untuk menyentuh perutnya yang masih rata. Tak lama setelahnya Caesar langsung memeluk erat tubuh Nadia dengan penuh rasa haru. Makasih sayang, mengecup pucuk kepala Nadia yang masih terbenam dalam pelukannya. Besok temani aku ke dokter ya. Pasti, mulai sekarang kamu harus jaga pola makan, nggak ada istilah diet-diet lagi. Gimana pun bentuk tubuh kamu nantinya aku nggak akan berpaling. Nadia mengangguk dan tersenyum. Ia yakin setelah ini, Caesar akan menjadi lebih cerewet. Dan akan banyak peraturan-peraturan yang ia ciptakan untuk dirinya. Setelah mengomel panjang lebar, ternyata Caesar masih belum bisa menahan hasratnya. Ciuman lembut ia tujukan pada bibir mungil sang istri. Mereka berpagutan sangat lama. Tengkuk Nadia ia raih agar lebih mudah untuk menjelajah setiap sudut bibir Nadia. Karena merasa pasokan oksigennya berkurang, Nadia melepas paksa ciuman penuh gairah itu. Aku ngantuk. Kita tidur aja ya, kamu nggak capek. Lelaki di hadapannya tersenyum. Ia mengerti mengapa Nadia memilih berhenti. Nadia pasti khawatir tidak bisa menahan.
Sementara saat ini ada yang harus mereka jaga. Iya, kamu tidurlah. Aku mau mandi dulu, sambil mengusap lembut kepala Nadia. Lalu ia pun beranjak ke kamar mandi. Pagi itu, Clara dan Mama sudah berada di dapur bersama Binur yang sedang menyiapkan sarapan. Clara, sepertinya nanti kalian pindah ke kamar tamu aja deh, di bawah. Biar kamu nggak capek naik turun tangga, Mama khawatir. Iya Ma, waktu itu Bang Brian juga pernah bilang. Nadia mana ya? Tumben dia belum turun. Ya udah deh, kita sarapan duluan, nanti dia nyusul aja, lanjut Mama Ningsih. Dari dapur, mereka berpindah ke meja makan. Sambil menikmati sarapan suapan demi suapan dan bergantian dengan meneguk susunya, Clara menghitung hari, rasanya ia semakin tak sabar untuk bertemu Brian. Kemarin Bang Brian bilang 2 hari lagi, berarti besok dong dia kesini. Tapi kan besok masih hari kerja. Sambil bergumam Clara tersenyum karena mengingat sesuatu yang lucu. Ia merencanakan sesuatu untuk menyambut kedatangan sang suami. Clara, kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Bayangin apa hayo? Tanya Mama Ningsih dengan nada mengejek. Ah nggak apa-apa kok Ma, wajahnya bersemu merah karena ketahuan memikirkan hal yang sedikit nakal. Sayang, maaf aku kesiangan, kamu nggak kerja. Nadia memakai kembali kimono tidurnya sembari membangunkan sang suami. Aku mau libur hari ini sayang, lagian kan mau ngantar kamu ke periksa kandungan nanti, dengan suara berat khas bangun tidur. Ya udah tapi bangun dong sarapan, apalagi kamu belum makan sejak malam. Nadia menyibakkan gorden kamarnya ke kiri dan ke kanan sehingga cahaya matahari yang sudah gagah menyinari pagi itu masuk ke ruang kamarnya. Membuat seseorang yang masih terbaring di ranjang terganggu akan silaunya. Aduh, aku masih ngantuk banget. Tutup lagi dong silau, Caesar menutup wajahnya dengan bantal. Biarin, sengaja biar kamu bangun. Nadia segera beranjak mandi, kemudian turun ke bawah. Di ruang makan masih ada Clara dan Mama Ningsih yang sudah hampir selesai sarapan. Kamu tidur jam berapa malam tadi? Mama Ningsih menyadari mata Nadia yang sedikit sembab dan lingkar hitam di matanya semakin terlihat. Jam berapa ya Ma? Kayaknya lewat jam 12 deh. Sarapan gak ngajak-ngajak nih, tiba-tiba Caesar juga menyusul Nadia. Ketiga wanita yang sedang berada di ruang makan langsung menoleh ke arahnya. Caesar hanya mengenakan kaos tipis dan celana panjang untuk tidur, dengan penampilan seperti itu, Nadia yakin suaminya itu belum mandi. Tadi udah aku ajak, kamu bilang masih ngantuk, jawab Nadia dengan nada kesal, dan juga mengambilkan piring, mengisi nasi dan lauk untuk suaminya. Kamu kapan nyampenya tiba-tiba nongol? Dan gimana caranya kamu bisa masuk rumah? Mama Ningsih heran, dengan kehadiran Caesar yang tiba-tiba. Jam 2 malam, Mama lupa aku punya kunci rumah. Setelah menjawab pertanyaan Mama Ningsih, Caesar menoleh ke piring Nadia yang hanya ia isi beberapa suap nasi saja. Itu makannya cuma segitu. Kamu lupa semalam aku bilang apa? Benar dugaan Nadia, ia pasti akan mempertanyakan itu. Iya ini aku tambahin, daripada suaminya mengomel panjang lebar, ada baiknya ia menurut saja. Clara, apa kabar? Brian pasti lagi sibuk banget ya. Lagi banyak kasus. Caesar mengalihkan pembicaraannya pada Clara yang sejak tadi belum ia sapa. Baik Bang, iya begitulah Bang. Caesar dan Nadia sudah tiba di sebuah klinik ibu dan anak yang tidak jauh dari rumah mereka. Setelah melakukan pendaftaran dan lain-lain akhirnya mereka masuk ke dalam ruangan praktek dokter kandungan. Dokter dan bidan yang mendampingi menyambut mereka dengan ramah. Saat berkonsultasi Nadia mengatakan bahwa hasil tes packnya samar walau menunjukkan 2 garis. Dan ia juga memberitahukan tanggal menstruasi terakhir. Nadia berbaring di tempat tidur dengan perasaan haru. Debaran jantungnya tidak bisa dipungkiri menandakan bahwa ia sangat gugup dan bahagia. Apalagi saat dokter mulai mengoleskan gel pada perutnya,
Tak lama kemudian pemeriksaan mulai dilakukan dengan alat USG dokter yang ditekan tepat di atas permukaan kulit perutnya. Selamat ibu, memang sedang hamil. Usia kandungannya memasuki 7 minggu ya. Jelas dokter pada mereka. Alhamdulillah, Pak Sutri itu menjawab bersamaan. Bukan hanya Nadia yang berbahagia, begitu juga dengan Caesar. Penantiannya selama bertahun-tahun akhirnya terwujud, apalagi perjalanan mereka hingga ke titik ini tidaklah mudah. Ia juga tak mau lagi mengingat kesalahan yang pernah dilakukan Nadia. Ia menutupi itu semua dan kini terbayar sudah rasa sakit hatinya masa itu. Clara membuka paperback yang berisikan 2 baju tidur seksi atau yang biasa orang-orang sebut lingerie. Pakaian itu ia keluarkan dari paperback. Ini kalau mau dipakai harus dicuci dulu kan ya. Tapi nggak mungkin dong nyucinya di belakang terus jemurnya di mana, haduh. Clara berbicara sendiri kala menatap kedua lingerie itu. Ia membentang lingerie merah dan hitam itu, pikiran isengnya muncul untuk menggoda Brian. Ia mengirimkan pesan berupa foto kedua lingerie yang sudah dia bentang di atas ranjang. Kamu suka yang mana sayang? Merah atau hitam? Pesan terkirim bercentang 2. Lalu Clara membawa keduanya ke kamar mandi untuk dicuci, biarlah ia menjemurnya di kamar atau di kamar mandi saja. Daripada harus menahan malu saat Mama Ningsih atau Bi Nur melihat. Brian sedang berkutat dengan laptop dan beberapa dokumen penting di hadapannya, ia menyadari bunyi ponselnya sejak tadi. Namun ia sengaja menunda untuk membaca pesan itu karena ia tengah fokus dengan pekerjaannya. Brian mengejar target untuk menyelesaikan pekerjaannya hari ini karena besok ia akan meminta izin tidak masuk kerja. Rasa rindu terhadap istrinya sudah tidak bisa lagi ia tahan, semakin dekat waktu akan bertemu maka akan semakin rindu. Tapi akhirnya lelaki itu memutuskan untuk membaca pesan yang ia yakini dari wanita yang sangat ia cintai. Senyum mengembang di bibirnya kala membaca pesan. Ternyata Clara sudah mulai memperlihatkan sisi nakalnya dan punya keberanian untuk menggoda dirinya. Hal-hal indah dan liar mulai bermain di pikirannya, malah membuatnya tidak bisa fokus bekerja. Ia pun tertawa kecil kala membayangkan Clara mengenakan apa yang ia lihat sekarang, apalagi Clara menyuruhnya memilih. Ia pun mulai membalas pesan yang disertai gambar itu. Suka dua-duanya, tapi gimana kalau nggak usah pakai apa-apa? Biar lebih natural sayang.